Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asir Hakim, NIM P17521233058. Di sini saya berperan sebagai Fajar. Perkenalkan, nama saya Ridwan Idani dengan NIM P17521233079. Di sini saya berperan sebagai Budi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Sajid, NIM 17521233072. Di sini saya akan memerankan Doni. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwesiap dengan NIM P17523349090. Di sini saya berperan sebagai Dito. Natri Handayani, NIM P17521233075, berperan sebagai kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Selamat pagi rekan-rekan, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi semuanya. Ada apa hari ini? Pak, kami ingin membahas tugas-tugas ahli K3 di bulan ini. Saya sudah menyelesaikan pemeriksaan K3 di bab A dan B. Hasilnya di bab A ditemukan beberapa potensi bahaya seperti kebisingan dan paparan bahan kimia. Di pabrik B tidak ditemukan potensi bahaya yang signifikan. Saya sudah melakukan pelatihan K3 untuk para pekerja di pabrik C dan D. Mereka antusias dan banyak yang bertanya tentang keselamatan kerja. Menyelesaikan analisis risiko kerja di pabrik E dan F. Hasilnya di pabrik E, risiko yang kerja yang paling tinggi adalah terjatuh dari ketinggian. Sedangkan di pabrik F, risiko kerja yang paling tinggi adalah terjepit oleh mesin. Menulis laporan tentang insiden kecelakaan kerja di pabrik G. Penyebab insidennya adalah pekerja yang tidak menggunakan alat pelindung diri atau APD. Baik, terima kasih atas laporan kalian semua. Saya senang mendengar bahwa kalian semua bekerja dengan baik. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, saya ingin mengingatkan kalian bahwa keselamatan dan kesehatan kerja adalah prioritas utama kita. Kita harus selalu berusaha untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit yang timbul akibat kerja. Yang kedua, kita perlu meningkatkan koordinasi antar tim. Kita harus saling berbagi informasi dan bekerja sama untuk menyelesaikan tugas-tugas kita. Dan yang terakhir, kita perlu terus belajar dan meningkatkan pengetahuan kita tentang K3, bisa melakukan seminar, pelatihan yang tersedia. Jadi itu harus dimanfaatkan sebaik-baik mungkin. Apakah ada pertanyaan? Pak, bagaimana caranya untuk menangani potensi bahaya yang terjadi di pabrik A? Kita perlu membuat rekomendasi kepada pihak manajemen pabrik tersebut untuk segera mengambil tindakan untuk mengatasi potensi bahaya tersebut. Kita juga perlu melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil kita sudah efektif. Pak, bagaimana cara kita meningkatkan kesadaran pekerja tentang keselamatan kerja? Ya, terima kasih Doni atas pertanyaannya. Ya, kita bisa melakukan berbagai kegiatan seperti pelatihan, sosialisasi, kampanye K3.
kita juga bisa melibatkan pekerja dalam proses pengambilan keputusan tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Pak, bagaimana cara kita mencegah kecelakaan kerja? Kita perlu melakukan analisis risiko yang mendalam untuk mengidentifikasi potensi bahaya di tempat kerja tersebut. Dan kita juga perlu membuat prosedur kerja yang aman untuk pekerja dan memastikan bahwa pekerja mengikuti prosedur tersebut dengan baik. Pak, bagaimana caranya kita untuk menangani insiden kecelakaan kerja? Ya, kita perlu melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab insiden tersebut. Kita juga perlu mengambil tindakan untuk mencegah insiden tersebut agar tidak terulang kembali. Baiklah, saya rasa cukup untuk hari ini. Kalau ada tambahan dari teman-teman silahkan. Kalau tidak ada, bisa kita akhiri pertemuan pada hari ini. Saya rasa sudah cukup pertemuan kita pada hari ini, Pak. Bisa dicukupkan untuk pertemuan kita di pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Behind the scene. Caranya menangani alam. Salam, saya Novinda Trihandayani. Bagi Pak, ini